A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramuan, selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang benda-benda langit dan terbentuknya atau terciptanya dimensi waktu di muka bumi. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan lebih detail tentang matahari, kemudian tentang bulan, dan saat ini kita akan melanjutkan berbicara tentang bintang. Kita akan mengenal lebih dekat tentang bintang. Nah, sekurang-kurangnya ada 6 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menerangkan tentang bintang. Dan sebagai kesimpulan awal, bisa dikatakan bahwa bintang yang disebutkan itu ternyata juga adalah matahari. Atau dengan kata lain, matahari juga termasuk kategori bintang, gitu ya. Nah, adapun kata atau istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menerangkan tentang bintang adalah yang pertama menggunakan kata-kata atau kalimat istilah kaukab atau kawakib. Kaukab tunggalnya, kawakib itu jamaknya. Pertama, kawakib. Yang kedua menggunakan istilahnya buruj. Burujan atau buruj ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata najem atau nujum. Kemudian masobih. Yang keempat, yang kelima khunnas. Dan yang keenam menggunakan kata-kata syi'ro. Jadi 6 kata, 6 istilah yang digunakan untuk menerangkan tentang bintang. Kawakib, buruj, najam, masobih, khunnas, sama yang keenam syi'ro. Ya, jika Quran menyebutnya beda, berarti juga ada makna yang berbeda gitu. Serupa tapi tak sama. Nah, bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran? Mari kita simak satu-satu. Bintang yang pertama menggunakan istilahnya kawakib atau kaukab. Kawakib itu bentuk jamak dari kaukab. Secara bahasa, secara harfiah itu artinya bercahaya. Kemudian menyala, bintang, planet, kepala, pemimpin, anak yang menjelang dewasa, laki-laki yang bersenjata, ya, batalion, pedang, air, sesuatu yang sangat panas, cahaya, nyala besi, bunga-bunga di kebun, bintik putih pada mata, juga kawakab, kaukib. Tumbuh-tumbuhan yang tinggi, gunung, paku, mata air, kosmos, susunan bintang, juga artinya kawakib ya, itu secara bahasa. Kawakib atau kaukab itu diterangkan dalam Al-Quran pada 5 surat. Pada 5 ayat atau 5 surat ya, 5 ayat. Yang pertama di surat 82 ayat 2. Kemudian surat 37 ayat ke-6. Surat 24 ayat 35. Surat 6 ayat 76. Dan surat 12 ayat ke-4. Ya, ada di 5 ayat yang menerangkan tentang kawakib atau kaukab ya. Nah, coba sekarang kita lihat penjelasannya di dalam Quran surat 82 ayat 1 dan 2 ya, dari ayat 1-nya. Surat 82 Al-Infitor
ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, idza samaun fatorot wa idzal kawakibun tasarot. Ada kawakib situ ya. Idza sama'u apabila langit infatorot terbelah wa idza dan apabila al kawakibu di sini kawakib ya. Dan apabila kawakib diartikannya bintang-bintang karena ini bentuknya jamak ya dari kaukab. Apabila bintang-bintang intasarot berserakan. Apabila bintang berserakan karena langit mulai terbelah. Nah, bintang berserakan juga bisa bermakna meteor. Meteor yang jatuh. Bisa bermakna meteor yang jatuh. Jika kita melihat ayat dirinya, idza samaun fatorot, apabila langit. Langit itu juga mewakili pikiran. Infatorot terbelah. Jika pikiran kita terbelah-belah tuh, biasa kalau menjelang usia tua kan pikirannya banyak. Terbelah itu terpecah ya, mikir ini, mikir itu. Pikirannya banyak tuh. Apabila pikiran terbelah-belah. Wa idal kawakibu dan apabila bintang. Bintang juga dalam diri kita bisa berarti ide, gagasan. Apabila langit terbelah-belah, pikiran terbelah, berarti idenya juga berserakan, nggak jelas kemana-mana. Idenya nggak jelas tuh biasanya. Atau susah nyari ide karena idenya berserakan gitu. Kalau lihat ke ayat dirinya. Nah, tapi kalau lihat ayat ufuk, kawakib, karena kawakib itu berserakan juga bisa berarti meteor, meteor yang jatuh itu kan membawa api itu. Gitu. Itu pertama. Apabila bintang-bintang berserakan, membuat langit terbelah karena kan meteor jatuh itu membelah langit kan, membelah atmosfer gitu. Untungnya masih di apa namanya dihadang sama Jupiter. Jupiter itu salah satu fungsinya juga menghadang banyak meteor yang menabrak Jupiter. Jika tidak maka sampai ke bumi bisa hancur gitu. Secara ilmu pengetahuan. Kawakib yang kedua diterangkan di surat 37 ayat 6. 37 ayat 6. Surat 37 As-Saffat ayat 6. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ini udah kawakib. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia, langit yang terdekat, dengan hiasan berupa bintang-bintang. Kami telah menghiasi langit terdekat. Langit terdekat juga bermakna tata surya. Langit dunia itu ya tata surya berarti. Karena planet-planetnya ada di sekitar bumi. Kalau kita tinggal di bumi, berarti planetnya ya tata surya. Gitu. Kami telah menghiasi langit terdekat tata surya dengan hiasan. Apa hiasannya? Yaitu kawakib. Kawakib. Kawakib itu jamak dari kaukab, artinya bintang. Bintang yang paling dekat dengan tata surya, ya matahari berarti. Istilahnya matahari kan dikelilingi tata surya gitu. Pusat tata suryanya adalah matahari. Berarti langit yang dekat dihiasi dengan bintang. Bintang yang paling dekat kepada dunia, langit dunia itu kan tata surya. Berarti menunjuk kepada matahari gitu. Ayat dirinya apa? Inna zayyana sama ad-dunya, sesungguhnya kami menghiasi langit dengan hiasan bintang-bintang. Orang yang banyak berpikir itu banyak idenya gitu. Jadi orang yang kalau ingin punya banyak ide ya banyak mikir berarti. Sering berpikir, ada ide, mikir, ada ide gitu. Nah, kalau ayat ufuknya tadi, langit dunia dihiasi dengan kawakib. Langit dunia, dunia itu artinya dekat ya. Tata surya itu juga mengelilingi matahari juga. Makanya tadi
Makna kawakib juga antara lain adalah matahari, bintang yang mengeluarkan cahaya gitu. Kawakib yang lain juga diterangkan di surat 2435. Surat 24 An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, di sini ada kaukab juga ya. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukab ya. Kaukabun zurriyun. Allah memberi cahaya langit bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan kaukab, bagaikan bintang yang bercahaya seperti mutiara dinyalakan dari minyak dari pohon. Mana pohonnya mana? Min syajarotin mubarokatin. Syajaroh itu yang tumbuh terus ya. Syajarotin itu pertumbuhan. Jadi pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu seperti kaukab, seperti bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak yang terus tumbuh, yang diberkahi dari pohon zaitun. Zaitun itu minyak ya, yang tumbuh tidak di timur, tidak di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nah, berarti kaukab adalah bintang yang punya sumber cahaya, yang minyaknya terus tumbuh. Karena pada satu saat nanti matahari ada bintang-bintang yang sudah tamat, sudah tidak lagi bercahaya karena sudah kehilangan energi. Ya, kita tidak tahu matahari umurnya sampai kapan. Ya, kalau matahari padam ya bumi ya udahan tuh. Jadi kaukab di sini sebagai metafora juga ya, diumpamakan gitu. Bintang yang punya sumber cahaya karena ada minyaknya terus di situ. Minyaknya saja udah bercahaya tuh walaupun tidak disentuh oleh api. Kaukab juga di sini ya, menerangkan bintang yang punya sumber cahaya. Kaukab juga diterangkan di surat 676. 676. Surat 6 Al-An'am ayat 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Ya, berarti kaukab menjadi objek observasi Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Falamma janna, maka setelah jin, janna itu artinya gelap ya. Jin itu juga artinya energi gelap. Falamma janna, maka tatkala tenggelam gitu, menjadi gelap. Alaihi lailu, tatkala malam menjadi gelap. Ro'a kaukaba, dia Ibrahim melihat sebuah kaukab, bukan sebuah ya. Melihat kaukaba, kaukaba itu bintang-bintang. Karena bentuknya jamak ya. Kalau iya kaukab itu satu. Kalau kawakib jamak. Ibrahim melihat bintang. Entah bintang apa yang dia lihat.
tapi terpisah dari Syamsu. Karena nanti di ayat yang lain melihat Syamsi kan matahari. Berarti kaukab di sini di luar matahari berarti jauh. Ingat ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Melihatnya menggunakan kata ro'a. Ro'a itu dari kata ro'aya, ro'yu artinya pikiran. Ro'a melihat dengan cara berpikir. Ibrahim melihat dalam pikirannya tentang sebuah bintang. Gitu. Qala berkata Ibrahim, hadza Robbi, inilah Robku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, aku tidak suka sesuatu yang terbenam, sesuatu yang tenggelam. Tetapi di sini kaukab menjadi salah satu objek observasi atau penelitian Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Jika kita lihat ayat dirinya apa nih? Ibrahimnya pikiran logik, kaukab berarti apa di sini? Ibrahim berpikir tentang Tuhannya. Muncullah pikiran-pikiran tuh. Apakah ini Tuhan? Tapi kemudian lenyap gitu. Oh bukan gitu. Karena Tuhan tuh harus bako, harus tetap gitu, tidak boleh hilang. Kalau hilang berarti bukan gitu. Kaukab juga ada di surat Yusuf. Dalam mimpinya Yusuf juga melihat kaukabah juga. 12 ayat 4. Kalau tadi ayat dirinya apa ya, Kang? Yang 676 ini. Kalau 676 kan Ibrahim pikiran logik. Logika ya, Iya. logik. Iya. Ketika malam sudah mulai gelap. Malam itu artinya waktu istirahat. Karena di dalam Quran malam itu dua fungsi. Sakanan, kemudian libasan. Waja'alna laila libasan. Di ayat yang lain waja'alna laila sakinan, sakanan gitu. Jadi malam itu sebagai waktu untuk kita rehat, untuk kita istirahat gitu. Sakanan, kemudian libasan. Libas itu sesuatu yang menutup, sakanan artinya tenang, istirahat. Ketika datang malam, datang malamnya kepada Ibrahim kan? Berarti ketika Ibrahim rehat tuh. Kemudian terpikir gitu. Falamajana alahilail ketika Ibrahim sampai ke malam hari berarti apa namanya logikanya sedang istirahat tuh. Terpikir gitu. Ro'a kaukab. Terpikir atau melihat di dalam pikirannya tentang kaukab. Sesuatu muncul gitu. Apakah itu Tuhan gitu. Ternyata pikirannya hilang lagi gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, kalau kita lagi sendirian tuh, lagi sendiri, lagi diam aja, terus tiba-tiba kepikir sesuatu gitu. Apakah ini petunjuk gitu? Apakah ini Tuhan gitu? Nah, kemudian idenya hilang lagi. Aku hilang ya gitu. Kemudian Ibnu berkata, aku nggak suka sesuatu yang afil itu apa? Tenggelam atau terbenam ya. Maka dia berpaling dari yang tadi. Ya itu mungkin pikiran apa lintasan namanya, lintasan pikiran tuh. Lintasan pikirannya gitu. Oh, bukan itu berarti maksudnya gitu. Berbeda dengan kaukab yang dilihat Yusuf. Nah, 12 ayat 4. Surat 12 Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, kaukab di sini adalah itibar, metafora dari saudaranya Yusuf. Itu nanti tafsirnya ada di surat Yusuf ayat 100. 11 bintang itu adalah saudara kandungnya Yusuf gitu. Jadi 11 saudara kandungnya adalah tamsil dari sebuah bintang. Asyamsa adalah bapaknya, sementara Al-Qamar adalah ibunya gitu. Jadi 11 saudaranya, satu bapaknya, satu ibunya sujud tunduk kepada Yusuf di surat ya yang sama ayat 100 itu.
Surat 12 Yusuf ayat 100. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Udah? Dan sesungguhnya Tuhanku berbuat baik ketika dia..." Gimana, Kang? Putus. Oh, bentar. Iya, Halo, tes, Ustaz. tes. Suara saya putus ya, Kang? Iya tadi hilang. Halo? Ya, saya ulang lagi ya, Kang. Oke, Ini udah bagus lagi sinyalnya. Saya ulang. Saya lanjutkan aja. Nah, Dan lanjutin. berkata Yusuf, "Wahai ayahku." Ya. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi Suara ayat saya kayaknya agak putus-putus. Oke, jadi surat 12 ayat 100 ini tafsir dari surat 12 ayat 2 gitu. Apa yang dilihat Yusuf sekarang jadi kenyataan. Oh, ternyata 11 bintang itu saudaranya. Matahari itu adalah ayahnya dan bulan itu adalah ibunya gitu. Nah, Yusuf itu secara konsep adalah estimasi atau prediksi dari kata wasafa Yusifu, Yusufan artinya estimasi atau prediksi atau visi ya gitu. Ingat ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ayahnya adalah Yakub. Yakub dari kata akoba, Yakub artinya akibat, Yakub artinya konklusi gitu. Konklusi melahirkan visi, konklusi melahirkan estimasi gitu. Nah, Yusuf berkata kepada abinya, kepada pembinanya gitu. Abi itu pembinanya. Kalau anak ibnu binaannya gitu. Yusuf berkata kepada abinya, "Wahai abi, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat ro'aitu, melihat 11 bintang." Jika Yusufnya adalah prediksi, estimasi, atau visi, nah Yusuf itu punya saudara gitu. Yang saudaranya itu kemudian ceritanya menenggelamkan atau memasukkan Yusuf ke sumur yang dalam gitu. Nah, di sumur yang dalam Yusuf mendapat wahyu gitu. Jadi sangat sangat apa namanya? Berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita sulit membedakan ini estimasi atau prediksi atau ini apa namanya itu orang tuh halu tuh ya? Halusinasi gitu. Apa bedanya prediksi sama halusinasi? Apa bedanya estimasi sama ngelamun gitu? Ngelamun gitu. Kan mirip-mirip sebetulnya. Nah, tetapi pada perjalanannya Yusuf ya sempat di apa namanya ditutup, dihianati sama saudaranya itu tadi. Tetapi dengan cara itu Yusuf malah dapat ide gitu. Jadi kaukab ini sebagai tamsil atau sebagai iktibar ya, takbir kan takbir ya, takbir dari saudaranya Yusuf. Saudara itu adalah bintang-bintang gitu. Kalau ada anak tunggal berarti ya berarti bintang tunggal, nggak ada saudaranya. Belajarnya berarti hanya dari bapak dan ibu aja gitu. Nah, itu juga menggunakan kata kaukab ya. Yusuf melihat 11 kaukabah gitu, 11 bintang. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yusuf menggunakan bintang kaukab sebagai objek observasi atau bahan penyelidikan. Yusuf menjadikan 11 bintang sebagai pelajaran gitu. Belajar dari 11 bintang gitu. Nah, di surat 37 ayat
4 sampai ayat 10. Persisnya di ayat 6 kaukabnya ya. Tapi coba dibaca dari ayat 4 sampai 10. Nanti ketemu kaukabnya di ayat 6. Surat 37 ayat 4 sampai 10. Surat 37 Asy-Syafaat ayat 4 sampai 10. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, Mm-mm. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Mm-mm. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memelihara sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Ya, coba kita lihat lagi satu-satu. Inna ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Inna ilahukum ilahun wahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbitnya matahari. Di ayat 6-nya ada kawakib tuh ketemu. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Tuhan menghias langit yang terdekat dengan kawakib. Nah, di ayat tadi dijelasin kalau langit dunia, langit yang dekat berarti bicara tata surya. Bintang yang dekat berarti menunjuk juga kepada matahari. Kalau kawakib bintang-bintang berarti di luar matahari juga kelihatan gitu. Nah, di ayat ini di surat ayat 3 ayat 7-nya, nah kawakib itu, jadi si kawakib tersebut terpelihara dari syaitan. Kami menjaganya dengan penjagaan yang sempurna dari setiap setan yang durhaka. Jadi kawakib itu dipelihara dari setan. Berarti setan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kawakib. Berarti juga bermakna apa? Kawakib tidak bisa terradiasi dengan setan gitu. Justru sebaliknya, setan malah kena radiasi dari kawakib. Nah, di ayat 8-nya dikatakan apa? Mereka setan-setan tidak dapat mendengar perkataan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Karena kawakib itu juga memancarkan sinarnya sendiri gitu ya. Dia bisa meradiasi gitu, tapi tidak terradiasi. Kenapa? Karena kawakib memiliki molekul-molekul atau molekuler sebagai sumber radiasi. Nah, sumber radiasi itu disebut sebagai sihabun sakib. Sihabun sakib di ayat berapa tadi ya? Ayat 8 apa 9? 9-nya ada sihabun sakibnya. Oh, 10-nya. Nah, ada kata sihub. Illa man hafidhol hotfata faat ba'ahu sihabun sakib gitu. Jadi kawakib itu memiliki molekuler-molekuler sebagai sumber radiasi. Tidak terradiasi oleh setan gitu. Nah, sumber radiasi itu disebut sebagai sihabun sakibun. Sihab itu artinya sumber api, juga berarti pusat radiasi. Nah, kalau bumi kita tidak punya atmosfer, maka radiasinya bisa sampai ke bumi gitu. Sihab itu pusat radiasi juga. Sakib dari kata sakoba artinya cahayanya yang tajam.
Karena cahayanya tajam, dia bisa tembus gitu, menembus sampai ke bumi juga. Kecuali yang mantulnya ultravioletnya tersaringnya, tapi sampai ke bumi gitu. Walaupun di rumah cahayanya juga masuk juga ke dalam rumah gitu, tembus namanya. Jadi merasuk gitu ke setiap ruang gitu. Ya, berarti kawakib juga berarti matahari. Karena kawakib memiliki sumber api, memiliki sumber energi panas, dan cahayanya tembus gitu sampai masuk ke dalam rumah gitu. Ini tentang kawakib ya, artinya bintang yang punya sumber cahaya, ada di 6 ayat. Bintang yang kedua menggunakan istilahnya burujan, buruj. Di Abu Dhabi itu ada buruj Khalifa yang buruj. Apa arti buruj? Buruj istilah bintang yang kedua. Burujan itu dari kata dasarnya baroja, artinya kumpulan bintang. Buruj juga berarti rasi bintang. Dulu zaman muda itu ada banyak anak muda yang seneng zodiak. Zodiak itu kan rasi bintang. Burujan juga berarti mewah, serba kecukupan, bagus, indah, lahir, muncul, tinggi, benteng, istana, perhiasan, kecantikan gitu, bersolek, berhias, istana, kastil, bangunan tinggi yang berbentuk bulat atau persegi, buru juga, sudut, sarang burung merpati, burujan, tangga nada, berwajah cantik, bagus, cakap, apalagi terang, bunga, tumbuh-tumbuhan, matanya bagus gitu. Apalagi sesuatu yang indah gitu. Atau berhias juga burujan. Makanya ada kata-kata tabarruj nanti. Tabarruj itu artinya berhias gitu. Dari kata buruj. Nah, kata burujan itu jika diartikannya rasi bintang namanya zodiak. Itu kan jadi 12 tuh. Ada yang kenal nggak? Ada yang masih hafal nggak? Ada Aquarius, ada Pisces, Aries, apalagi Pak? Taurus, Leo, Cancer. Wah, nggak apa lu tadi, Gemini, Kang. Capricorn, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, sama um, apa? Capricorn, Capricorn. Capricorn, Capricorn. Capricornus. Capricorn, Itu bahasa zodiak kan 12 kan ya? ya. Iya. Benar nggak 12 ya? Ya udahlah nanti dicari lagi. Itu kalau bicaranya zodiak atau rasi bintang. Nah, burujan itu juga berarti gugus bintang. Kalau bicaranya gugus bintang berarti galaksi gitu. Ya, kalau gugus bintang berarti galaksi. Kalau kawakib itu bintang-bintang. Nah, gugus bintang-bintang, kumpulan bintang namanya galaksi. Nah, bahasa Qur'annya burujan gitu. Nah, keterangan tentang buruj itu ada di 6 ayat. 6 ayat ya tentang buruj. Pertama surat 85 ayat 1. Kemudian surat 4 ayat 78. 15 ayat 6. Kemudian di surat 25 61. 33 ayat 33. 24 ayat 60. Tapi maknanya nanti berbeda ya, burujan itu. Coba kita lihat yang pertama di surat 85 ayat 1. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa bantu. Iya, silakan Pak Salimin. Hadir. Hadir. Surat 85 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ya, gugusan bintang itu juga berarti galaksi. Buruj.
Berarti burujan itu kumpulan dari kawakib. Kalau kawakib kan bintang. Nah, burujan kumpulan dari kawakib. Gugus bintang berarti galaksi. Kalau gugusan bintang-bintang nanti super cluster. Jadi gugusan galaksi itu namanya super cluster nantinya. Kumpulan kalau bintangnya kawakib. Kumpulan bintang jadi burujan galaksi. Kumpulan burujan jadi super cluster nantinya lebih banyak lagi kan? Ya. Demi langit yang mempunyai gugus bintang. Tapi kalau nggak pakai teropong nggak kelihatan tuh galaksinya ya. Iya. Nah, apa namanya ilmu pengetahuan memprediksi galaksi kita Bima Sakti satu ketika akan tabrakan sama Andromeda. Karena masing-masing gerak tuh. Nanti akan tabrakan tuh. Jreng gitu. Nah, kalau galaksi tabrakan jadi satu. Berantakan gimana ya? Tapi itu diperkirakan masih 400 juta tahun cahaya lagi. Masih lama, Pak Salimin masih lama. Nggak Masih, kebagian. masih 400 juta. Masih lama lah. Nggak kebagian. Nah, burujan itu galaksi. Nah, galaksi tempat tata surya kita namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu kurang lebih ya lebih dari 10 miliar bintang seperti matahari. Oke. Jadi buruj yang pertama di surat 85 ayat 1. Buruj artinya gugus bintang, berarti merujuk kepada galaksi. Buruj yang kedua ada di surat 15:16. 15:16. Oh, 15-16 ya, bukan 15-6 tadi ya, Kang? Salah tulis saya. Ya, 15:16. Ya. Masih Pak Salimin, ayatnya pendek nih. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Nah, gugusan bintang itu apa tadi, Pak? Galaksi. Galaksi. Dan gambar galaksi itu jadi apa? Jadi perhiasan. Jadi apa namanya ya? Saya bisa share nggak gambarnya? Izin share ya. Ya, langsung share, Kang. Bisa. Ini gambar sementara. Ini ada ini gimana pindahnya ya? Bentar. Ngegesernya mana nih? Ngumpet ngegesernya. Bentar, tutup dulu. Ini ada, oh ini nih. Ada bentuk galaksi. Nah, ini beberapa foto yang diambil oleh teleskop Hubble. Beberapa bentuk buruj. Yang kelihatan masih folder, Kang. Lah, oke, salah berarti. Share-nya pakai yang kiri atas, Kang. Share screen. Share Jadi screen. akan pindah-pindah langsung. Yang di kiri atas tuh. Itu akan pindah kemanapun akan sesuai dengan gambar Akang. Share screen-nya yang Pada kiri atas. Di antara kotak-kotak yang kiri atas, Kang. kiri atas. Bukan ini ya. Ini nggak ke share ya. Nah, nih sekarang muncul. Oke, ini Bentuk galaksi. bentuk galaksi ya.
Ini Ya. beberapa aja. Gini fotonya. Ini bukan. Nah, ini salah satunya. Untuk galaksi juga. Ini bentuknya galaksi. Ini kumpulan galaksi. Nah, ini kumpulan galaksi. Nah, kumpulan galaksi jadi super cluster. Ini diambil dari teropongnya Hubble ya. Ini kalau diperbesar, ya, Gina nggak? Iya, iya udah benar Kang, masih tampil. Ditampil ya. Ini Banyak banget ini. ya makanya Galaksi banyak banget. satu galaksi yang paling miskin itu 10 miliar bintang. Yang paling miskin menurut perhitungan para ilmuwan. Nah, ini kan modelnya warna juga beda-beda tuh. Tadi saya nonton di TV, emang begitu. Di YouTube tentang bintang. Nah, ini yang satu-satuannya. Nah, ini rasi bintangnya di sini nih. Rasi bintangnya. Nah, kira-kira gitulah. Ini beberapa gambar yang diambil dari gambarnya kecil ya. Nah, ini kumpulannya nih. Nah, yang paling jelas yang ini nih. Diambil beberapa buah, ya gambarnya seperti ini. Fotonya ini udah canggih. Gitu ya. Contoh aja. Nah, balik lagi ke mana? Ke ayatnya. Balik ke ayatnya lagi. Makanya bahasanya apa? Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin gitu. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan gugusan bintang, kumpulan kawakib jadi buruj namanya. Burujan itu gugusan bintang. Dan menjadikannya terasa indah bagi yang memandangnya. Karena memang ajaib gitu, ajib gitu ya. Nah, jadi namanya jadi perhiasan, jadi indah bagi yang memandang gitu. Tidak hanya indah, tetapi kan pasti berfungsi lah gitu. Oke, nah burujan yang lain ada di surat 2561. 25 ayat 61. Ada Ibu Eti ini udah nongkrong. Terima kasih Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 25 ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugus-gugus bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, ini udah lengkap nih nyebutnya lagi. Ya, Burujan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Maha suci Allah, maha memberkati Allah yang menjadikan gugusan bintang. Burujan. Buruj itu tadi gugusan bintang, kumpulan dari bintang-bintang ya. ya, Nah, salah satunya kan adalah bintang matahari tadi, kaukab. ya. Karena burujan kumpulan dari kaukab. Lengkap. Kaukab adalah bintang matahari. Hari. Gitu ya. Nah, ayatnya Ya, serta waja'ala fiha sirojan. Nah, serta padanya ada pelita matahari. Berarti di dalam buruj ada matahari yang berfungsi sebagai sirojan. Nah, matahari itu kan pusat tata surya tadi. ya. Salah satunya planet bumi. Wakomaron dan juga ada bulan. Berarti dalam setiap planet di tata surya punya bulan. Gitu. Bulan yang bercahaya. Cahaya. Gitu. Ibu bisa bayangkan nggak kalau di satu galaksi 10 miliar bintang. Satu bintang punya tata surya, Bu. Setiap tata surya ada buminya. Setiap bumi punya bulan. Nah, berarti buminya banyak ya? Banyak. Ya, di galaksi aja berapa? Belum di galaksi lain tadi banyak banget kan? Ya, ya. Nah, kenapa? Karena satu ketika nanti bumi kita akan jadi neraka. Ya, hancur. Seperti Venus, Merkurius, bukan hancur jadi neraka, jadi panas. Jadi neraka. Seperti planet Merkurius tuh. Ya, Nah, berarti kehidupan pindah ke planet yang lain lain. gitu, yang seperti bumi. Oke, jadi burujan di sini juga menerangkan tentang galaksi, gugus bintang. Di dalam gugus bintang ada kawakib, di dalam kawakib ada planet, ada tata surya, dan tiap ada bumi, di dalam bumi ada
ada Bulan. bulannya gitu. Nah, burujan juga diartikan sebagai benteng. Salah satu arti buruj tadi adalah benteng ya. Ya. Seperti benteng Takeshi gitu ya. Benteng Takeshi. Ya, coba lihat. Buruj diartikan sebagai benteng. Suratnya 4 ayat 78. 4, 7, 8. Boleh yang Bismillah. lain? Pak Gatot. Ya, makasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin. Buruj ya. Tadi buruj artinya gugus-gugus bintang. Buruj di sini diartikannya benteng. Musayyadah yang kokoh, yang tinggi lagi kokoh. Buruj diartikan benteng. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu, kendati pun kamu berada di dalam buruj. Burujnya kan banyak tadi ya? Ya. Banyak, buruj itu kan kumpulan bintang-bintang. Kematian pasti datang, kendati pun kamu berada di dalam buruj. Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Apa ini maksudnya ya? Kematian pasti datang walaupun di dalam buruj. Tidak ada yang bisa menghalangi datangnya kematian. Ya. Orang kan gini, membuat benteng yang tinggi lagi kokoh. Maksudnya apa tuh Pak? Supaya kanan, Supaya aman kan? aman. Aman, selamat dari Nah, serangan. Terus kalau nggak ada yang nyerang emang nggak mati? mati juga. Ya mati. Ya mati juga di dalam. Beda caranya. Beda caranya. Kan mati di dalam benteng juga mati juga. Gitu. Nggak kalah. Ya. Nah, kenapa benteng dijadikan sebagai tameng menghindari dari kematian? Makanya di benteng itu kan ada penjaga-penjaganya kan? Ya. Sama tadi ketika bicara burujan gitu, awakib kan setan tidak bisa mencampur, tidak bisa meradiasi kawakib kan gitu. Artinya apa? Ya, walaupun kita dilindungi oleh banyak bintang gitu. Misalnya ginilah, Pak Gatot punya banyak duit, nyewa berapa bintang Pak, Jenderal, untuk jadi bodyguard Pak. Pintu 7 ada 10. 10 ya, 10 jenderal lah, 10 bodyguard kan, 10 bintang tuh. Kemana-mana jadi bodyguard. Terus kalau begitu nggak bakal mati gitu. Mati juga kan kalau nggak makan. Bukan matinya itu karena stres mikirin gajinya, Pak. Ya benar-benar. Mati juga. Iya gitu. Ya artinya apa ya? Sebenarnya di sini burujan diartikan benteng gitu lah. Dan orang nggak ada yang bisa menghindari dari kematian walaupun dia berlindung di balik buruj gitu. Ya, misalnya dia pergi ke galaksi. Ya, menghindari kematian ya mati juga. Ya, buruj artinya benteng. Benteng apa hubungannya benteng dengan gugus bintang ya? Ya, ketika orang membuat benteng itu kan banyak bintang-bintang itu. Penjaganya namanya tuh. Sehingga orang tidak bisa masuk kan? Ya. Seperti tadi setan tidak bisa meradiasi kawakib tadi. Berarti lebih ke bodyguard ya Kang ya. Lebih kepada Apapun apapun yang memproteksi kita dari kematian itu bentuknya semacam gugusan-gugusan itu tetap aja kematian datang itu kali ya, ya Kang. kematian datang juga gitu. Kita nggak bisa menghindar dari kematian gitu.
Ya kalau buruj itu diartikan benteng, bodyguard gitu, kemana-mana ada bodyguardnya. Ya matinya mungkin bukan oleh musuh, tapi mati bunuh diri atau Keselak. overdosis. Tetap aja mati juga gitu, sebanyak apapun bodyguard kita gitu. Ya kematian pasti datang lah istilahnya gitu ya. Hmm. Oke, Kang Punten, kematian di sini ada ini nggak ada apa eh, untuk diri gitu Kang, ayat dirinya Kang, coba perhatikan. dikaitkan dengan benteng. Aina matakunu, apa hubungannya maut dengan benteng di sini kan? Aina matakunu yudrikumul maut. Aina matakunu, di mana saja kamu berada, yudrik. Adroka yudriku. Diartikan mendatangi. Kematian pasti mendatangimu. Walau kuntum fi burujin, di dalam buruj musayyadah. Coba lihat ayat kalimat berikut. Jika mereka memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka berkata ini dari engkau, nyalahin orang lain. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Apa ya, di sini ada maut, ada benteng, ada orang yang layakaduna yafqahuna hadisa. Ada orang yang tidak mampu memahami pembicaraan gitu. Orang yang tidak mampu memahami pembicaraan, ini namanya mati, Pak. Mati pikirannya, mati rasanya, mati hatinya. Kenapa orang itu mati? Karena dia menutup diri, berlindung di balik benteng, tidak mau tidak open mind gitu ya. Tidak mau keluar dari benteng gitu. Orang yang suka mengurung diri, maka itu sebenarnya orang yang tidak mau membuka diri. Tidak membuka diri berarti maut sebetulnya gitu. Apanya yang maut? Pikirannya maut, hatinya maut. Apalagi tuh? Ya pikirannya, idenya maut, mati. Kreativitasnya mati nggak? Mati. Gitu. Orang yang mengurung diri di dalam benteng dia aja. Ya dia mati sebetulnya, mati kreativitasnya, mati pikirannya, mati idenya, gagasannya. Kecuali di dalam ngurung dirinya dia beraktivitas tuh. Berpikir seperti Yusuf di penjara, tidak mati, tetap berkembang tuh gitu. Maknanya apa? Ya jangan menutup diri, berlindung di balik benteng sehingga tidak memahami pembicaraan apapun yang menyebabkan namanya maut gitu. Yang mati tadi, mati kreativitasnya, mati idenya, mati gagasannya, mati kemampuannya gitu ya. Gitu. Kalau punya kebaikan, dia berkata dari Allah, kalau ini keburukan, ini gara-gara kamu. Jadi orang ini selalu mencari kambing hitam gitu. Kenapa kambing hitam jadi salah ya? Nyari kambing hitam tuh ya begitu. Nyari salah orang gitu. Begitu kira-kira. Nah, buruj juga diartikan berhias. Buruj juga diartikan perhiasan. Makanya tadi gambar buruj itu menjadi perhiasan. Ketika orang berhias, itu kan jadi buricak berinong tuh istilahnya. Bu Eti tahu buricak berinong? Tahu Enggak. Pak. Enggak. Bercak berinong bersinar amat. Iya, buricak berinong Pak Gatot nggak tahu, Bu. Iya. Ginilah, Ibu Bapak bayangkan ada orang dandan. Dandannya sateker kebek. Tahu sateker kebek, Pak Gatot? Kata kebak apa? Habis-habisan Pak. Sateker kebek tuh dandan habis-habisan. Habis Pol-polan. Pol-polan. Dari tiga mulai topeng. Iya, makanya itu namanya buricak berinong. Banyak burutnya namanya itu. Banyak bintangnya. Anting dipakai, sedo dipakai, burucak, pipinya pakai burucak berinong. Itu kan seperti mengumpulkan banyak bintang namanya. Terus dipakai gitu. Namanya buricak berinong namanya, Pak. Oke. Sehingga burujan diartikan berhias. Karena ketika orang berhias, banyak perhiasannya. Banyak yang nempelnya. Gitu. Itu seperti kumpulan galaksi tadi tuh. Kumpulan gitu. Coba lihat ayatnya. Surat 33, 33.
Nah, ini yang berhias bagian ibu-ibu nih. Mana ibu-ibu? Bu Asti mana tadi? Ada Bu Asti? Ya, baik Kang I. Nah, 33. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Apa nih maksudnya, Bu? Waqorna fi buyutikunna, dan tetaplah di rumah-rumahmu, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Wala tabarrojna tabarrujal jahiliyah. Tabarrojna, tabarruj dari kata baroja, buruj. Diartikannya di sini Berhias. Nah, Ya. Ibu mau ke pasar, semua perhiasan dipakai. Gimana, Bu? Jadi pusat perhatian nggak, Bu? Ya, kayak Nah, orang sakit. semua perhiasan dipakai mau ke pasar, Bu. Kan menarik perhatian tuh. Pulang udah bonyok deh, dirampok orang. Ya. Waqorna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumahmu, wala tabarrojna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj. Diartikannya apa di sini? Dan janganlah kamu berhias Apa? seperti berhiasnya orang jahiliyah dulu. Apa hubungannya nih? Wa aqimnas sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa atina zakah, dan tunaikanlah zakah. Wa ati'nallaha, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Apa nih maksudnya di sini? Jangan bertabaruj seperti tabaruj jahiliyah. Tabaruj dari kata baroja, buruj, sama dengan tadi gugus bintang. Makanya orang berhias banyak buricak, burinong. Burinong. Nah, buricak, burinong ya, kayak itu tuh, kayak apalagi kalau kena lampu tuh. Ya gitu ya. Bajunya buricak burinongnya juga. Wah, berlian segala macam kan tuh buricak burinong tuh. Diumpamakan orang berhias itu seperti buruj gitu. Seperti burujan gitu. Banyak itunya, banyak Bintang. bintangnya. Tapi di ayat ini perintahnya apa? Tetaplah tinggal di rumahmu. Wakorna, korna dari kata corona, Bu. Ibu tahu corona? Bukan COVID, bukan COVID-19, bukan. Ya, wakorna. Korna dari kata corona, kurun, artinya masa, Bu. Masa. Corona juga berarti beserta, bisa. Korin, yang menyertai. Wakola korinuhu. Korin itu sesuatu yang selalu menyertai. Gitu. Menyertai, korin. Nah, Korib berarti. ya, corona, korina, korina, gitu. Sama aja, Bu. Diartikannya tetaplah, wakorna, dan tetaplah menyertaimu, gitu. Fi buyutikunna, buyut itu artinya tempat menetap. Buyut juga berarti ketetapan. Tetaplah berada di dalam sebuah ketetapan, gitu. Nah, kan gini, semua hal kan ada ketetapannya kan.
ada aturannya, petunjuknya, ada tata tertibnya gitu. Tetaplah di dalam sebuah ketetapan. Jangan keluar dari buyut. Jangan keluar dari sebuah ketetapan. Wala tabarrojna, tabarruja jahiliyah, keluar dari ketetapan, kemudian berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Berarti dia berhias tidak tahu aturan. Ya Bu ya, lewat di hadapan para lelaki hidung belang. Ibu berhias abis-abisan gimana Bu? Diganggu. Ya udah pasti diganggu gitu. Kenapa dulu kan orang jahiliyah berhias karena ingin dilirik kan gitu ya. Ingin dilirik, ingin dilihat. Nah, salah satunya pakai gengge di apa gelang di kaki kan. Jadi ketika jalan kan bunyi itu. Nah, bunyi orang kan ngelirik kan? Ngelirik. Waktu dilirik sama laki-laki, dia bilang godain kita dong gitu. Ya kan memancing Kayak namanya. anjing. Memancing gitu. Kayak anjing kan. Memancing namanya. Tetaplah tinggal di rumahmu, jangan bertabarruj, jangan berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah. Jahil berarti bodoh, Bu. Jangan berhias seperti berhiasnya orang yang bodoh. Artinya ya berhias ada aturannya. Kalau Bapak Ibu datang kondangan berhias wajar lah, Bu ya. Kalau ke dapur masa berhias dulu, beribet nanti aturan. Ke pasar, ya ke pasar mah nggak mesti berhias lah gitu ya. Makanya ayat berikutnya wa aqimna sholat dan tegakkanlah aturan. Tunaikanlah zakat. Zakat itu kan artinya potensi dirinya gitu. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa, kotoran darimu. Ya ketika orang keluar rumah berhias, Bu. Pasti ada niat kan, ingin dilihat, ingin cari perhatian gitu kan. Ingin disanjung, ingin disorakin. Dan bagi yang melihatnya bikin iri, ya Bu ya. Bikin iri yang punya niat jahat bisa gitu kan, bisa melakukan juga perbuatan jahat gitu. Nah, dengan ini gini, harus bisa membawa diri gitu ya. Berhias boleh, tapi jangan seperti berhiasnya jahiliyah. Pakai aturan gitu ya, pakai aturan. Wa yutahhirakum tathiron dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Jadi burujan, baroja diartikan berhias. Karena ketika orang berhias itu banyak pernak-perniknya. Banyak burucak berinongnya seperti burujan tadi. Oke gitu ya. Nah, burujan juga diartikannya menampakkan. Menampakkan, Bu. Menampakkan apa coba lihat di surat 2460. 2460. Oke, 2460 ada siapa nih? Ada Bu Aka nih. Makasih Kang Ip. Bacakan Kang. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ada kalimat mutabarrijat. Mutabarrijat dari kata tabarruj, dari kata buruj juga. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikaha falaisa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna ghaira mutabarrijatin. Mutabarrijat dari kata buruj, baroja. Diartikannya di sini menampakkan perhiasan. Perhiasan itu untuk disembunyikan apa untuk ditampakkan, Bu?
Kelihatan. Kalau sembunyi bukan perhiasan, namanya simpenan itu. Halo? Ya. Ya. Ya, kalau disimpan bukan perhiasan, tapi Simpanan. simpenan, ya tabungan. Kalau dipakai jadi perhiasan. Nah, kita lihat kalimatnya sih. Wal qawaidu minan nisa. Kenapa diartikannya perempuan tua? Nggak apa-apa, ini ayat ufuknya dulu ya. Para perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung. Apa istilahnya, Bu? Menopause. Menopause itu biasanya umur berapa, Bu? 50. 50 ke atas ya? 55 itu. Oke. Jadi wanita-wanita yang telah terhenti dari haid dan terhenti dari mengandung dan tidak lagi berhasrat menikah. Falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada dosa. Tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luar. Apa maksudnya, Bu? Masa buka baju? Ayo, gimana nih maksudnya? Perempuan yang tua yang telah berhenti dari haid dan berhenti dari mengandung, berarti menopause ya, yang tidak lagi berhasrat menikah, ya, tidak ada dosa. Falaisa alaihinna junah. Laisa alaihinna junah itu tidak mengapa gitu, tidak berdosa. Menanggalkan pakaian luar. Oh, berarti ada pakaian dalam, ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Boleh nggak wanita menopause menanggalkan pakaian luar, Bu? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya, silakan kalau nggak malu mah. Ini kan risih, Bu. Masa pakai tank top doang keluar gitu. Ini terjemahannya memang begitu, Kang? Nah, terjemahannya kan begitu. Tapi makna hakikatnya apa ya? Ya coba lihat terjemahnya ya. Perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Berarti sudah menopause. Dan tidak lagi berhasrat menikah lagi. Jadi kalau masih ada hasrat menikah, berlaku nggak? Enggak. Nggak berlaku. Bu Eti masih mau menikah? Enggak lah, Pak. Oh, enggak lah. Masih haid, Bu. Masih haid. Enggak. Enggak. Ya, masih bisa mengandung. Enggak. Nah, ayatnya bilang tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar. Jadi Bu Eti buka kudung dosa nggak? Enggak. Enggak. Kenapa pakai kudung? Nyaman aja, ya udah. Tapi dibuka juga nggak dosa, Bu. Oh, kudung ya di sini, menanggalkan pakaian tuh maksudnya Ya, kudung itu termasuk pakaian luar. Pakaian luar. Oke. Pakaian luar bukan pakaian dalam. Kan ada pakaian daleman, ada pakaian luaran kan? Ya. Gitu. Atau Bu Eti nggak pakai baju dalam? Tahu aja. Apalagi gerah ya. Ah, nggak usah pakai daleman deh. Pakai dasteran aja udah. Ya. Nah, ayatnya kan tidak berdosa. Nah, tapi ada ayat apa di ujungnya? Dengan tidak menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan di sini apa maksudnya? Apa? Nah, itu apa, Kang? Bukan boleh, tidak berdosa membuka pakaian luar, tapi tidak menampakkan perhiasannya. Goyro mutabarrijatin bizinatin. Zinatin dari kata zanaya. Nah, zanaya di dalam diri itu adalah maaf, kemaluan, Bu. Kalau laki-laki satu, kalau wanita 2 1. Kalau Bahasanya sopan ya, Kang? Laki-laki 1, kalau perempuan 2 1. Nah, jadi setidaknya pakai itu, tidak menampakkan itunya, tidak memperlihatkan itunya, Bu.
Tapi kan kalau nggak pakai baju luar kan kelihatan. Nah, jadi gini istilahnya, Bu. Maaf ya, misalnya kalau Bapak Ibu pergi ke mana? Ke Irian Jaya, Papua ya. Para laki-lakinya menampakkan yang satu nggak, Bu? Enggak, Itu tuh Buka. pakai koteka kan? koteka, ya, Nah, pakai koteka tuh menutup zanayanya, perhiasannya tadi. Yang perempuan tutup dada dan itunya bawahnya. Tidak menampakkan zinahnya walaupun dia tidak tidak menggunakan pakaian luar seperti kita gitu. Tapi tidak menampakkan zinahnya gitu. Tidak menampakkan zanayanya gitu. Jadi orang yang sudah sepuh, sudah tua, minimal pakai daleman gitu Bu ya. Kalau dulu orang tua pakai kemben kan, kalau orang tua dulu orang tua di Jawa itu pakai kemben ya. Ya. Kan sampai Iya. ke bawah lutut, udah nutup Bu, tidak berdosa. Kalau nenek-nenek udah tua begitu ke pasar juga nggak apa-apa. Lagian siapa yang tertarik Bu lihatnya. Iya, tapi kalau Bu Aka pakai itu pasti menarik perhatian juga. Janganlah. Oh, jadi Nah, pakaian tuh bisa diartikan tiga. Kalau bayangan yang nggak pakai kerudung kan hanya 2 lapis. Yang daleman tuh kan kesannya daleman gitu loh. Jadi pakaian luar, baju lagi, baru daleman gitu kan Kang. Jadi kalau sementara orang pakainya kan suka yang cuman baju aja sama daleman. Daleman tuh maksudnya pakaian bra dan pakaian dalam. pakaian dalam sama baju, terus ditutup lagi kerudung gitu kan maksudnya. Ya Yang pakaian boleh. dalam itu yang menutupi zinahnya tadi, zanayanya tadi. Yang 21 Iya, iya. gitu. Tetapi ayat di ujungnya apa? Akan tetapi memelihara kehormatan berarti tetap berpakaian terhormat. Mas, jadi pakaian luarnya juga tidak dilepas gitu. Lebih baik bagi mereka. Tapi membuka pun tidak berdosa. Tetapi memelihara diri itu lebih baik. Memelihara diri tetap berbaju sopan gitu. Sopan. Nah, berpakaian sopan lebih baik. Ya, kalau ibu datang kondangan pakai tank top doang kan nggak sopan jadinya. Jadi standarnya apa? Sopan gitu. Sopan. Yang penting zinahnya ketutup gitu. Kalau Ibu Eti berjemur di Pantai Kuta, dalamannya jangan dilepas. Iya, zinahnya jangan dinampakkan gitu ya, Bu ya. Tetap dipakai gitu. Nah, gitu. Jadi di sini tabarujan mutabarijatin diartikan menampakkan, Bu, menampakkan zinahnya. Nah, karena ada kalimat tidak berdosa menanggalkan pakaian luar, tapi tidak menampakkan zinahnya. Berarti zinah itu adalah tadi alat vitalnya, Bu. Iya. Kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2, 1. Tetapi berpakaian lebih terhormat gitu. Lebih sopan. Lebih sopan itu lebih baik. Jadi lihat kesopanannya aja gitu, Bu. Jadi enggak kekeh gitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Waktu muda belucun, waktu tua justru malah jadi pakai jilbaban, Bu. Kebalik, udah tua mah boleh nggak pakai kudung juga. buka baju aja boleh. Ukurannya menepos ya Kang? Ukurannya menopause. Menopause boleh, pakaian luar namanya. Kalau di budaya Arab tuh ada abaya kan, pakaian luar tuh abayanya. Masuk rumah dibuka abayanya, tinggal dalamannya kan. Nah, kembali ke buruj. Langit juga dihiasi buruj kan? Nah, dan si buruj itu dijaga oleh radiasi sihaban. Yang tadi sihaban ya, sama sakib tadi ya. Di surat berapa tadi? 15 16 ya. Coba lihat lagi. 15 16. Ini ayat dirinya apa tadi ya ini? Ayat dirinya apa tadi Kang yang 2460 nih gitu. Mundur dulu mencoba yang 2460-nya coba. Ayat dirinya apa ya? Wal qawaidu. Qawaid dari akar kata ada.
Kalau qo'ada artinya duduk, kalau qawaid kaidah. Di ayat yang lain ada kalimat wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Qawaid ya. Misalnya di surat berapa tuh ayatnya? 2:126 kalau nggak salah ya. Pas 127 tuh. Berikutnya 127 kayaknya. Yang ada qawaidnya itu. Nah, qawaid ini. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Kan sama kalimatnya dengan tadi ya. Kan kalimatnya sama qawaid kan? Nah, ini juga qawaidah. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Yang tadi juga qawaid kan? Diartikannya perempuan tua. Apa di sini qawaid artinya? Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ingat ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar. Qawaid artinya dasar. Minal baiti dari bait, dari ketetapan, dasar-dasar sebuah ketetapan gitu. Ingat ketika Ibrahim membangun atau meninggikan dasar-dasar dari sebuah ketetapan. Jika Ibrahimnya adalah berpikir logik, maka berpikir logik itu harus punya dasar. Berpikir logik adalah dasar dari membuat sebuah ketetapan, gitu ya. Nah, di ayat ini qawaid diartikannya dasar. Dasar-dasar atau kaidah. Kan dalam disiplin ilmu kan ada kaidahnya kan? Ya. Kaidah ilmu nahwu, kaidah ilmu shorof, kaidah dalam membuat sebuah tulisan, kaidah. Kaidah itu dasar-dasarnya, Bu. Dasar-dasar prinsip dasar gitu ya. Coba lihat yang tadi. Wal qawaidu minan nisa. Wal qawaidu minan nisa, dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar minan nisa. Nisa itu pikiran yang kadang-kadang sering lupa, Bu, atau pikiran yang masih lemah. Nisa lawannya rijal. Rijal artinya kuat, kalau nisa masih lemah. Jadi ada prinsip dasar ketika ketika orang itu prinsip dasarnya masih lemah, kemudian dia tidak hendak menikah gitu. Menikah berarti tidak mau mengambil, tidak mau memadukan sebuah ide gagasan. Gimana saya bicaranya? Ada orang yang sudah bisa menemukan atau menyusun sebuah kaidah. Seperti orang yang harus membuat sebuah disertasi. Untuk mencapai gelar doktor, profesor, maka dia harus mampu menegakkan sebuah apa namanya itu ya, kaidah namanya. Maka dia bisa menemukan teori baru kan. Orang-orang yang masih lemah kaidahnya, gitu ya, lemah dasar-dasar kaidahnya masih lemah. Terus dia pun tidak hendak menikah gitu. Udah mah dasar-dasar berpikirnya masih lemah, tidak juga mau mengutip mengadur dari referensi lain. Falaisa alaihinna junahun ayyadona thiyabahunna, maka tidak ada dosa baginya menanggalkan siapnya. Siap itu juga berarti pakaian luar. Kalau digambarkan gini, katakanlah kita ini masih lemah dalam hal metodologi untuk menjadi seorang pakar gitu ya. Pakar apa saja sih? Pakar apa saja? Kita masih lemah dalam hal kaidah-kaidah keilmuan, juga tidak bisa mengutip, menyadur dari banyak referensi, ya tidak mengapa juga sih kita menanggalkan pakaian luar kita. Jadi jangan gengsi untuk mengikuti orang lain gitu. Makanya istilahnya ittiba'ah, saya mah manut aja dah gitu. Kenapa? Karena berpikir sendiri belum mampu, menemukan sendiri juga belum
belum bisa gitu. Maka tidak mengapa menjadi pengikut gitu. Istilahnya gini, kalau nggak bisa jadi guru, jadi murid. Kalau nggak bisa jadi murid, jadi pendengar. Kalau jadi pendengar, jadi follower. Jangan jadi yang kelima. Belajar tidak, mendengar tidak, senang juga tidak gitu. Tidak mengapa menanggalkan pakaian luar. Pakaian luar itu kan artinya kan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lahiriah gitu. Tapi tanpa menampakkan kalau zina ini perhiasan berarti juga kemaluan yang menjadi yang utama mesti dijaga kan gitu. Nah, tapi tanpa harus menampakkan apa namanya itu harga dirinya gitu. Tanpa harus mengorbankan harga dirinya gitu. Dan menjadi pengikut atau mengikuti orang lain yang lebih mumpuni kan tidak mengapa sebetulnya. Tidak masalah gitu. Wa anna wa ayyastaf tagfifna susahnya Pak. Wa ayyastafifna dan memelihara kehormatan lebih baik bagi mereka, tapi tetap terhormat. Jadi kalau jadi pengikut ya tetap belajar supaya mengikutinya juga tahu ilmu gitu. Jangan ikut-ikutan tanpa ilmu, namanya itu taklid namanya. Taklid itu ikut-ikutan tapi nggak ngerti. Tapi kalau ittiba mengikuti tapi juga ngerti gitu. Oh begini ceritanya. Karena kan dalam perjalanannya tidak semua orang punya pikiran yang kuat kan. Nah, Nisa itu pikirannya masih lemah, Bu. Belum bisa membuat sebuah kaidah gitu ya. Tidak apa-apa menanggalkan pakaian luar gitu. Ya melepaskan egonya lah, nggak apa-apa ngikut aja ke orang gitu. Nah, berikutnya masih cerita buruj, langit juga dihiasi buruj dan dijaga oleh radiasi tadi berupa sihab. Ya, sihabun sakib tadi ya. Oke, nah yang yang ketiga ya. Yang ketiga itu menggunakan istilahnya najem atau nujum. Najem, nujum juga artinya bintang gitu. Apa artinya najem? Najem itu artinya lahir, muncul, terbit, timbul, terjadi, apalagi selesai, berakhir, meramal. Makanya ada ahli nujum. Ahli nujum berarti ahli meramal gitu ya. Nujum juga berarti perbintangan, ilmu bintang namanya. Termasuk nujum itu berarti asal atau pangkal. Angsuran juga nujum, Bu. Ilmu nujum, ilmu ramal gitu ya. Nah, masih banyak lagi arti nujum. Coba. Nah, di dalam Quran ada sekitar 9 ayat yang menerangkan tentang nujum. Bukan 9 sih, 12 sebetulnya. 9 perubahan kata. Jadi ada di sekitar 12 ayat yang menerangkan tentang nujum. Antara lain di surat 53 ayat 1, wan najmi. 77 ayat 8, 81 ayat 2. Kemudian surat 37, 88, 52, 49. Surat 6, 97. Surat 86 ayatnya 3. Surat 16 ayat 16. Surat 16 ayat 12. Surat 22 ayat 18. Surat 7, 54. Dan surat 55 ayat 6. Gitu. Itu yang menerangkan tentang nujum atau najem. Ya. Coba kita lihat ayatnya satu-satu. Yang pertama apa tadi? Nggak harus urut sih. Nggak harus urut. Oh, ini juga najem ya. Wan najmi idza hawa. Demi bintang. Najmi idza hawa. Ya, najem itu
adalah sinar yang dihasilkan atau radiasi dari Shihab tadi. Najm juga bisa berarti rasi bintang. Makanya ilmu nujum. Ilmu nujum berarti bicaranya rasi bintang. Bicaranya zodiak. Tadi yang 12 tuh. Ya. Wan najmi idza hawa. Nah, coba kita lihat di ayat yang lain 3788. Kita bicara najm. 3788. Oke, ada yang baca? Nah, Ibu Ade. Ya, Kang. Belum tidur ya? Belum, masih Oh. menyimak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 88. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Panazoro nazrotan fin nujum. Nujum ya. Ini mesti dibaca dari ayat 33-nya kayaknya nih. 33-nya, Bu. Baik. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Terus? Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Bentar, Kang. Ini kejauhan 33. 83 aja. Nah, 37, 83. Kejauhan, Bu. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Kang. Seberapa puluh ayat? Oke, langsung 83 aja. Ya. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Golongan Nuh. Oke, terus? Ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Oke, 88-nya nih. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Nujum ya bintangnya ya. Nujum itu mengandung makna apa? Sinar yang dihasilkan dari bintang. Atau sinar yang mengeluarkan radiasinya karena Shihab tadi. Atau juga orang nyebutnya rasi bintang. Bintang yang bisa jadi petunjuk. Rasi bintang itu tadi zodiak, kan ada gambarnya tuh ya. Ya. Gambarnya zodiak. Nah, Ibrahim itu memandang ke bintang-bintang. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu objek yang diobservasi Ibrahim adalah bintang ketika dia mencari Tuhan. Tapi bintangnya masih kaukab tadi. Masih kaukab ya. Nah, sekarang lihatnya bukan lagi ke kaukabnya, tapi ke rasi bintangnya. Jadi observasinya Ibrahim udah sampai ke tingkat perbintangan. Sampai ke rasi bintang gitu. Rasi bintang berarti sudah ada sedikit lebih jauh gitu melihatnya. Apa Ibrahim menjadi ahli nujum? Iya, nujum itu kan hanya bintang kan? Ahli bintang. Ibrahim dapat petunjuk dari nujum, dari bintang.
Makna lainnya bahwa Ibrahim itu penglihatannya jauh gitu, jauh ke bintang gitu. Sampai bintangnya menjadi nujum, memancarkan cahaya gitu. Karena bintang itu nujum artinya sinar yang dihasilkan. Jadi sebuah radiasi juga sih sebetulnya. Nah, itu dari 3788. Kita lihat di surat 86 sekarang. 86 ayat 1 sampai 3. Tadi kan ayat 3 ya. Dari ayat 1 lihat nih. Oke, ada yang lain. Ada siapa di sini? Bu Rita. Ada Bu Rita. Silakan Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 86 ayat 1. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Watorik. Ini suratnya Atorik ya. Ya. Wasamai watorik. Demi langit dan demi torik. Ibu tahu torik nggak, Bu? Torik, torikoh, torik, gitu artinya jalan, Bu. Oh, Berarti di langit ada jalan. ada jalan. Bumi ada jalannya nggak, Bu? Ada. Namanya apa tuh? Apa namanya itu? Tempat rotasinya apa namanya itu? Manzilah. Terus edarnya. Garis edar. Itu kan jalan ya kan? Iya. Itu kalau lihat oleh kasat mata, di langit ini berseliweran jalan-jalan tuh. Seperti jalannya XL, jalannya Simpati, jalannya itu nomor handphone, Pebeliut kan? Pesawat juga ada jalannya di atas gitu. Nah, kita nggak lihat aja tuh. Ya. Wasamai watorik, demi langit dan demi jalan-jalan. Berarti di langit ada banyak jalan. Dan yang disebut dengan jalan langit adalah bintang, Bu. Iya, sebetulnya gitu ya. Najem namanya. Terus? Quran surat 86 ayat 2. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Tahu nggak atorik itu apa? Ayat 3-nya apa? Quran surat 86 ayat 3, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, najmu kan? Iya. Najmu as-sakib. Sakib itu cahayanya tembus gitu. Jadi bintang najem itu bintang, bukan bintang. Cahaya yang tembus gitu. Najem itu artinya sinar yang dihasilkan dari bintang. Dan sinarnya itu tembus gitu. Berarti di langit ada jalan. Dan yang disebut dengan atorik, jalan-jalan di langit adalah bintang atau najem. Atau orangnya namanya rasi bintang. Makanya digarisin kan? Digarisin. Jadi gambar, Bu. Gambar jadi apa lagi nanti? Jadi rasi. Jadi jalannya itu lewat satelit kali ya, sama. Tadi ada gambarnya nggak? Di yang tadi tampilan ada gambar rasi bintang nggak tadi? Ada kan? Iya, ada. Coba saya munculin lagi itunya. Rasi bintang. Mana tadi ayatnya? Oh, ini nih. Rasi bintang. Yang mana tadi rasi bintang ya? Nah, ini nih. Nah. Susahnya ngegarisnya. Oh, ini. Ini masih folder Kang yang tampil Kang? Oh, salah berarti. Stop share. Masih folder. Ini. Ini banyak bintangnya nih. Ini kalau diperbesar. Ini najem tuh rasi. Jadi rasi bintang. Jadi apa tuh? Peta langit. Orang nyebut peta langit. Ini kalau dipakai garis menjadi gambar apa gitu. Banyak banget bintangnya. Virgo. Ada Virgo, ada. Mesti nanya sama tukang bintang ini. Ya.
Senanya sama ahli nujum. Iya. Iya gitu, rasi. Karena nujum itu najem itu menunjuk kepada sinar yang dihasilkannya, Bu. Sinar yang dihasilkan dari bintang itu gitu. Oke, kita lanjut ke ayatnya aja lah. Nah, kita baca ayat aja. Sampai mana tadi? An-Najmu Sakib ya. Jadi bintang yang cahayanya tembus, sakibun tuh tembus cahayanya sampai kelihatan ke bumi. Dan perjalanannya panjang juga tuh. Kita baca di surat 6 berapa tadi? 97. Itu juga ada kata najem ya. Apa nih cerita? Surat berapa? Apa Pak tadi? 6 697 ya? 697. 697. Ini juga cerita Ibrahim kalau nggak salah nih. Oh enggak. Oke, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum, nujum tuh. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri qad fasalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan nujum, nujum bintang-bintang bagimu. Apa maksudnya nujum itu? Litahtadu biha, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di laut maupun di darat. Jadi ketika orang itu kegelapan di laut, kegelapan di darat, tidak tahu arah, maka petunjuknya adalah lihat nujum. Nah, berarti nujum itu menunjuk arah juga, mana barat, mana timur gitu. Makanya ada garisnya kan, ada garis panahnya. Dan itu kan bentuknya, letaknya kan nggak berubah. Waktu berangkat ini arahnya kemana? Lihat bintang. Waktu pulang arahnya kemana? Juga lihat bintang. Orang-orang dulu kan berlayar nggak pakai kompas tuh. Tapi lihat bintang gitu. Bintang. Makanya Itu juga yang jangan, datang. kita juga nggak heran peradaban orang-orang dulu maju karena mereka juga melihat itu tadi, punya lihatnya rasi bintang, Bu. Makanya banyak peninggalan orang-orang dulu kan dalam bentuk batu-batuan gitu, ada segala macam lah ya. Nah, itu mereka mendapat petunjuk arah, petunjuk musim, petunjuk kapan bertani, kapannya bermanen, kapan bepergian. Itu lihat nujum gitu. Makanya disebutnya sebagai ahli nujum, ahli perbintangan gitu. Nanam padi aja, orang-orang di pedalaman tuh lihat bintang. Kapan nanam padi? Lihat bintang gitu. Kapan panen, kapan tidak boleh nanam gitu. Kapan nih? Itu semuanya ada nujumnya gitu. Kenapa nujum di sini berfungsi sebagai petunjuk? Ya. Iya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mengetahui. Nujum berfungsi sebagai petunjuk. Juga diulang di 16:16. 16:16. Silakan yang mau baca. Surat 16 ayat 16. Boleh. Surat 16 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi nujum, najem berfungsi sebagai petunjuk. Wa alamat, alamat itu artinya tanda, petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan nujum itu mereka dapat petunjuk. Berarti nujum berfungsi juga sebagai petunjuk. Nah, kita diperintahkan bertasbih dan memperhatikan waktu nujum gitu. Nah, coba lihat ayatnya tadi. Ayat berapa tadi? 5249. 5249. Lanjut, Bu. Bu Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 52 ayat 49. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Wa idbaron nujum. Jadi ini ayat perintah bertasbih kepada Allah pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya nujum.
terbenamnya bintang. Nujum atau najem. Anak saya yang ketiga namanya najem, Bu. Namanya Najmi. Najmi itu iya, ketika bintang terbenam di waktu fajar sekitar jam 3:30. Jam 3 pagi mules, ya, mules. Jam 3:30 kontraksi, dibawa ke klinik. Nah, pas ke klinik jam 4 brojol, Bu. Jam 4 brojol, saya keluar. Jadi waktu berangkat nganter ke klinik itu kan malam tuh jam 3, itu lihat bintang bagus sekali, baranang. Bintangnya bagus jam 3 itu. Sampai ke klinik jam 4 brojol tuh. Pas keluar bintangnya udah mulai pada redup tuh. Itu namanya idbaron nujum namanya. Saya ingat surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Apabila bintang terbenam. Itu sekitar jam 4 menjelang fajar itu. Ingat An-Najm, udah kasih nama si Najmi aja jadinya. Karena momennya ketika ini. Ketika bintang itu najm itu terbenam tuh, cahayanya mulai redup tuh gitu. Karena apa? Fajar sudah mulai keluar. Bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya nujum. Berarti cahayanya mulai redup, bukan redup, karena fajar sudah mulai keluar sehingga cahaya bintang mulai redup, ketutup sama fajar kan? Iya. Nah gitu, disitulah kita bertasbih. Kalau kita kan waktu itu masih tertidur. Jam 3, jam 4 kan masih tertidur. Tidak sedang bertasbih. Oke, lanjut. Dan kita juga diperintahkan memperhatikan bintang ketika terbenam. Di surat 53 ayat 1. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Di sini idbar. Kalau di 51 terbenam. Wan najmi kan? Wan najmi idza hawa. Bintang ketika terbenam. Bintang juga bisa berjatuhan. Coba lihat ayatnya 81 ayat 2. Di 81-nya. 81 ayat 2. Wa idan nujum. Wa idan nujumun kadarot. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Apa maksudnya bintang berjatuhan ya? Berarti kalau di dalam ayat ini apa, Bu? Idenya terganggu, Bu. Terganggu. Kita punya ide keganggu apa gitu. Ngalamun. Bintangnya jatuh gitu. Nah, najem juga diartikan tumbuhan. Di surat Ar-Rahman 55 ayat 6. Mana 55? Najam diartikannya tumbuhan. Wan najmu. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan. Wasyajaru dan pohon-pohonan. Yasjudan, keduanya tunduk kepadanya. Apa maksudnya? Tumbuhan dan pohon tunduk. Gitu ya. Najem artinya tumbuhan. Apa hubungannya, Bu, antara tumbuhan dengan sinar, Bu? Kan nujum tuh sinar yang dihasilkan. Najem artinya tumbuhan atau pohon-pohonan gitu. Tumbuhan itu butuh sinar. Sinar. Nggak ada sinar, nggak cahaya, nggak tumbuh loh, Bu. Ya, matahari. Iya. Ini bedanya tumbuhan sama pohon apa ya, Kang? Ya, itu. Sajaru artinya bertumbuh juga. Sajaru artinya pertumbuhan. Najmu artinya tumbuhan. Apa bedanya najmu sama sajaru? Sajaru diartikan pohon. Pohon juga tumbuhan. Najmu berarti proses pertumbuhan karena sinar gitu. Boleh Bapak Ibu melakukan sebuah riset, eksperimen lah. Ada 5 tanaman, 5 tanaman ya. 5 tanaman di ruang yang berbeda. Ruang 1 dikasih cahaya kuning. Ruang 2 dikasih cahaya hijau. Sinar kuning, sinar hijau, sinar putih, sinar biru, sinar ungu. Lihat pertumbuhannya sama nggak? Beda. Ya, kalau yang sampai ke bumi adalah sinarnya ungu, ultraviolet, apa yang terjadi, Bu? Kalau sinar UV-nya yang sampai ke bumi apa?
Biru. Jadi sinar itu mempengaruhi pertumbuhan pada setiap tumbuhan gitu. Ibu di jalan lihat apa lampu polisi warnanya apa tuh? Biru. Biru. Lihatnya gimana, Bu? Rasanya? Silau. Kilo. Matanya sakit nggak, Bu? Iya. Iya. Beda sama warna kuning kan? Merah, kuning, hijau tuh sejuk biasanya. Jadi warna itu, sinar itu mempengaruhi pertumbuhan. Najmu diartikannya tumbuhan. Najmu wasyajaru, bahwa proses pertumbuhan itu dipengaruhi oleh si sinar. Atau eksperimennya gini, ibu punya 3 ruangan yang lampunya beda-beda, hijau, kuning, biru. Coba ada beda, ada apa namanya, beda nggak rasanya, Bu? Melihat sinar hijau, sinar kuning, sinar biru, atau sinar putih gitu. Itu beda kan, ke ininya, ke terimanya beda, Bu. Hawanya juga beda. Jadi najmu juga bercerita tentang pengaruh sinar kepada proses pertumbuhan. Kenapa? Karena antara sinar dengan pertumbuhan semuanya tunduk. Ada hubungan antara sinar dengan proses pertumbuhan gitu. Ya gitu mungkin ya. Mudah-mudahan sih nggak salah. Apalagi ya? Berarti gini, setiap saat ada bintang yang tumbuh dan yang hancur. Berarti setiap saat ada kehidupan yang tumbuh dan juga ada kehidupan yang hancur, Bu. Dan semuanya dipengaruhi oleh si sinar gitu. Sinar. Ibu, adakah bedanya orang yang suka berjemur di pagi hari dengan yang tidak suka berjemur, nggak pernah kena matahari? Ada. Pertumbuhannya sama nggak? Beda. Beda. Itu maknanya. Kalau kita gabung surat 55 ayat 6, 77 ayat 8, 81 ayat 2. Bahwa setiap saat selalu ada bintang yang tumbuh dan bintang yang mati. Nah, bintang itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan juga kematian. Ada yang tumbuh, ada yang mati, ada yang tumbuh, ada yang mati gitu. Ya, bicara nujum juga ditundukkan untuk manusia sesuai garis edar sehingga mudah menjadikan pelajaran dan juga sebagai petunjuk gitu. Petunjuk arah tadi. Coba baca lagi 16, 12. 16, 12. Silakan. Siapa? Siapa yang belum di absen? Udah Pak Salemin lagi. Pak Salemin masih on air? Ada. Oh, masih on. Monggo. Surat 16, surat An-Nahl ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi kaum yang memahami. Nah, wan nujumu musakharatun bi amrih. Jadi dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan juga nujum, bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan aturannya dia. Nah, bintang itu ditundukkan untuk manusia sesuai garis edarnya sehingga bisa dipelajari dan bisa dijadikan sebagai petunjuk arah gitu ya. Najem juga diartikan bintang-bintang atau semua benda langit. Semua benda langit juga bisa berartikan nujum juga. Dan semuanya berjalan di garis edarnya. 754. 754.
Surat 7, surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersamayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ada nujumnya nggak Pak? Sini. Coba bintang-bintang. Ada ya, bintang-bintangnya nujum ya? Iya, nujum. Awan nujum musakharatun biamri. Jadi nujum itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Jadi Allah menundukkan nujum untuk manusia. Nah, setiap nujum punya tanda, punya sinar, dan masing-masing berhubungan gitu. Sehingga menjadi petunjuk arah gitu. Nah, berikutnya apa ya? Oh iya, terakhir surat 22. Surat 22. Ini udah jam 22 ya. Iya, udah jam 10. Surat 22 ayatnya 18. Ya, lanjut Pak. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Oke, ada nujum lagi di sini. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan? Di sini artinya apa? Tidak mengetahui ya. Alam taro. Taro dari kata ro'a, ro'yu artinya melihat dengan pikiran. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu mengetahui? Boleh. Bahwa bersujud kepada Allah apa? Man itu apa? Yang di langit dan apa yang di bumi. Man itu menunjuk kepada sosok. Sosok yang punya kecerdasan. Dan dia punya bayang-bayang. Ini juga memberi informasi bahwa ada man di langit dan juga ada man di bumi. Orang nyebutnya, ada nggak makhluk di luar angkasa? Namanya man fis samawati, Pak. Makhluk luar angkasa atau makhluk angkasa. Bahasa Qur'annya man fis samawati. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa bersujud kepada Allah makhluk di langit dan juga makhluk yang ada di bumi? Wasamsa, matahari, wal komaro, dan juga bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang, wal jibal, dan juga gunung-gunung, wasyajaro. Sini ada nujum, ada sajaro juga. Di surat Ar-Rahman tadi nujumnya tumbuhan, sajaronya pohonan. Wasyajaro, dan pohon-pohon, wadawab, dan binatang melata. Wa kasirun minan nas, dan kebanyakan manusia juga ada yang bersujud walaupun ada yang nggak sujud juga. Akan tetapi wa kasirun haqqo alahil azab, dan banyak manusia yang pantas mendapatkan azab ketika manusia tidak lagi bersujud kepada Allah, maka yang menimpa dia adalah azab. Azab itu kan artinya akibat buruk dari perbuatan dosa dia. Gitu. Azab itu akibat buruk dari perbuatan buruk. Gitu. Kalau pahala apa? Akibat baik dari perbuatan baik. Ketika manusia tidak mengikuti
tidak mengikuti aturan, tidak bertasbih artinya tidak lagi berjalan di garis edarnya, maka yang menimpa dia adalah azab. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Oke, jadi kita sudah dapat berapa bintang nih? 3. 3 bintang kan? Tiga. Pertama, tawakib, kemudian yang kedua buruj, yang ketiga Najm. nujum. Tawakib adalah matahari juga, bintang ya. Nah, buruj kumpulan dari kawakib. Artinya juga bisa galaksi. Ada lagi nujum. Nujum adalah sinar yang dihasilkan dari bintang itu. Sehingga menjadi arah, menjadi petunjuk. Gitu ya. Sudah jam 22:18. Ya. Gitu. Jadi kita baru dapat 3 bintang. Masih ada berapa bintang lagi dari 6 ya? 3 bintang lagi, Kang. 3 bintang. 3 bintang dari 6. Berarti 3 bintang lagi. Masobiha, kemudian Kunnas sama si Ro ya. Ya, baik. Nanti disimpan buat pertemuan yang akan datang. Masih ada nggak bulan depan? Masih belum puasa. Belum puasa ya. Oke, mudah-mudahan sebelum puasa sudah dapat 6 bintang ya. Insya Allah. Ya, saya kembalikan kepada Pak Jupri. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Iip, terima kasih Bapak Ibu. Mari mudah-mudahan kajian malam ini makin membuka wawasan kita tentang makna bintang. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pamit semuanya ya. Terima kasih Kang Iip. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ya, assalamualaikum.